Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita sudah masuk ke dalam bab yang baru, bab yang ketujuh dari ayat 1 hingga ke-10. Ya, dengan tajuk ini, waktu Tuhan, waktu terbaik. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Kerana di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu, sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ kerana waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka. Dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Demikianlah firman Tuhan. Pelayanan Yesus bergerak dari Kapernaum di Galilea sebelum ini dalam bab 6. Sekarang ke Yerusalem di Yudea. Tapi tentangan terhadap Yesus semakin meningkat, terutamanya apabila dia masuk ke dalam Yerusalem. Ketidakpercayaan juga semakin meningkat. Kita lihat soalan edisi ini. Soalan yang pertama, nah adik-beradik Yesus memujuknya pergi ke Yerusalem. Nah, apakah motif mereka membuat pujukan ini? Apakah ia betul untuk Yesus? Kenapa tidak? Apa yang Anda dapat belajar tentang pelayanan? Soalan yang kedua, Yesus tidak mau ikut pujukan adik-beradiknya. Nah, ini ada kaitan dengan frasa yang Yesus sebut, "Waktuku belum tiba, waktuku belum genap." Nah, ini adalah frasa yang sering diperkatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Nah, apa maksudnya itu? Soalan yang ketiga, dalam ayat yang ketujuh, Yesus mengatakan bahwa dunia tidak membenci adik-beradiknya, tetapi akan membencinya. Itu membenci Yesus. Kenapa? Ya, mari kita lihat soalan yang pertama sekali lagi. Adik-beradik Yesus memujuknya pergi ke Yerusalem. Nah, apakah motif mereka membuat pujukan ini? Apakah itu betul untuk Yesus? Kenapa tidak? Dan apa yang kita belajar tentang pelayanan dari situ? Saudara, adik-beradik Yesus telah melihat Yesus melakukan mukjizat dan telah menarik ramai pengikut. Nah, contohnya mukjizat yang menarik 5.000 orang di Galilea. Mereka mencadangkan, itu adik-beradiknya mencadangkan supaya Yesus pergi ke Yudea bila hari raya Pondok Daun sudah menjelang. Nah, ini adalah satu dari perayaan orang-orang Yahudi yang besar. Dan sudah pastinya ramai orang akan berkumpul di Yerusalem. Nah, sekiranya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di Galilea dapat menarik 5.000 orang, apalagi kalau di kota yang lebih besar, yaitu Yerusalem. Semasa perayaan besar orang-orang Yahudi. Nah, mereka berkata kepada Yesus dalam ayat 4 ini ya,
tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ya, sebab seorang dalam ayat ini, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Jadi tunjukkanlah. Ya, seperti mana sepertinya mereka berkata kepada Yesus, jikalau Anda begitu hebat, tunjukkanlah itu kepada dunia. Jangan sembunyikan kuasamu. Maka mereka berpendapat, disitulah dalam perayaan besar itulah, dan dengan begitu ramai pengunjung-pengunjung yang datang dari pelbagai tempat. Disitulah kesempatan terbaik untuk Yesus menonjolkan diri dan menarik lebih ramai lagi pengikut. Ini akan menambah kemuliaan kepada Yesus. So, why not? Kan? Why not? Tapi, Yesus tidak termakan pujukan itu. Karena itu bukanlah tujuan utama Yesus. Bukan tujuan utama Yesus, yaitu menjadi terkenal dengan melakukan banyak mukjizat. Nah, lagipun, sebelum ini kita telah diberitahu ramai orang mau mengikut Yesus karena ingin mengangkatnya menjadi raja dan ingin mendapat lebih manfaat daripadanya dengan hanya mengikutnya. Dan menurut ayat 5, adik-beradik Yesus masih belum mempercayai sepenuhnya kepribadian Yesus yang sebenarnya. Nah, mungkin juga mereka mengambil kesempatan atas kemasyhuran yang Yesus mulai perolehi untuk kepentingan diri mereka. Tetapi kemuliaan yang Yesus akan terima tidaklah seperti yang mereka pikirkan. Nah, kesilapan yang adik-beradik Yesus buat adalah memikirkan bahwa kemuliaan Yesus itu dapat ditambahkan melalui mukjizat-mukjizat yang ia lakukan. Tidak ya, tidak begitu. Kemuliaan yang Yesus akan terima haruslah melalui penderitaan di kayu salib. Nah, inilah juga tema utama Injil Yohanes yang berbeza dengan Injil-Injil yang lain. Nah, Injil yang lain melihat salib itu sebagai penyiksaan dan penderitaan bagi Yesus. Tetapi dalam Yohanes, salib itu adalah kemuliaannya. Wow. Saudara, di dalam pelayanan kita akan menghadapi banyak pencobaan dan godaan untuk ingin menjadi terkenal, untuk mendapat pengiktirafan dan nama atau mencari perhatian. Nah, mungkin juga akan timbul keinginan mau mendirikan gereja besar dengan jemaat yang ramai. Nah, inilah cara dunia. Untuk menjadi terkenal, menarik perhatian, dan mendapat lebih banyak pengikut. Maka haruslah lakukan perkara-perkara yang spektakuler, yang unik, dan yang istimewa. Tapi Yesus pernah dicobai iblis yang menawarkan kemasyhuran dan kuasa atas segala-galanya. Tetapi Yesus menolak semua ini yang hanya akan membawa kepada penyembahan diri dan perhambaan kepada godaan iblis. Wow. Jadi kita haruslah berhati-hati dengan niat hati kita dalam melakukan sesuatu. Adakah kita melakukan sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan atau mendapat nama dan kepentingan diri, atau untuk memperluaskan pengaruh kita? Kita harus jaga hati kita ya. Nah, soalan yang kedua, Yesus tidak mau ikut pujukan adik-beradiknya. Ini ada kaitan dengan frasa yang Yesus sebut, waktuku belum tiba, waktuku belum genap. Nah, ini adalah frasa yang sering
diperkatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes, dan apakah maksudnya? Nah, arti frasa itu adalah permuliaan Yesus yang membawa maksud kepada masa kematian dan kebangkitan Yesus, dan seterusnya kepada keberangkatan Yesus kembali ke syurga. Nah, Yesus tidak terikut cadangan mereka karena belum tiba waktunya untuk Yesus dimuliakan. Belum tiba waktu untuk Yesus dimuliakan, yaitu mati di atas kayu salib. Nah, Yesus akan menghadapi banyak tentangan dan penolakan di Yerusalem, yang akhirnya akan membawa kepada penangkapan dan kematiannya. Tapi Yesus bergerak mengikut waktu Tuhan dan bukan waktu manusia. Ya saudara, di dalam pelayanan kita perlu banyak kesabaran. Ya, perlu sabar. Kita juga perlu setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Ya, seperti mana Yesus datang melakukan kehendak Tuhan. Nah, kesetiaan melakukan kehendak Bapa juga tidak bergantung kepada sama ada kita akan beroleh kejayaan atau tidak. Nah, Tuhan tidak melihat kepada kejayaan dulu, tetapi Tuhan melihat kepada kesetiaan kita melakukan kehendaknya. Nah, perhatikan seperti Yesus, kalau ikut standar dunia, memang pelayanannya gagal karena akhirnya dia mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat kesetiaan Yesus melakukan kehendaknya, yaitu taat sampai mati dan bahkan sampai mati di kayu salib. Dan Tuhan mengerjakan segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Amin. Soalnya seterusnya dalam ayat 7, Yesus mengatakan bahwa dunia tidak membenci adik-beradiknya, tetapi akan membencinya. Kenapa? Apa maksudnya itu? Ya, menurut ayat 7, Yesus datang ke dunia untuk bersaksi tentang dia, yaitu dunia. Bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Ya, Yesus datang sebagai terang. Terang untuk mendedahkan pekerjaan-pekerjaan gelap, yaitu dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan manusia. Nah, itulah sebabnya telah diberitahu sebelum ini dalam bab 3 ayat 19. Dunia akan membenci Yesus. Kenapa? Karena manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi sekiranya Yesus mengatakan bahwa dunia tidak membenci adik-beradiknya. Bermaksudnya ini ya, mereka juga, yaitu adik-beradiknya, adalah sebahagian daripada dunia. Sebab pada masa itu, mereka masih belum percaya kepada Yesus. Dalam ayat 5 sebelum ini kan. Nah, mereka mau juga Yesus menonjolkan diri pada masa perayaan besar Pondok Daun. Ya, mereka tidak mengetahui bahwa itu bukanlah kehendak Tuhan. Dan perbuatan demikian akan membahayakan Yesus karena orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya dalam ayat yang pertama. Ya. Dan ayat 10 mengatakan bahwa mereka berangkat ke pesta itu. Adik-beradiknya sudah pergi ke pesta itu tanpa Yesus. Mereka pergi mengikut perayaan agama. Mereka tidak tinggal bersama Yesus. Nah, itulah yang juga terjadi dengan sebagian orang-orang Kristen yang lebih komited mengikut perayaan, mengikut ibadah keagamaan. Tetapi Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak menyediakan waktu bersama Tuhan. Boleh jadi aktif dalam pelayanan, tetapi Yesus tidak ada di dalam pelayanan itu. Dan dalam bab 15 nanti, Yesus akan memberitahu murid-muridnya bahwa dunia akan membenci mereka karena keputusan dan komitmen mereka untuk mengikut Yesus. Nah, ini akan terjadi kepada semua orang-orang percaya
yang telah membuat suatu pendirian tetap untuk menjadi pengikut Yesus yang setia dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara, kita mungkin akan menghadapi tentangan dan penolakan juga. Dan ini tidak seharusnya mengejutkan. Inilah salib yang harus kita pikul. Ya, inilah yang terjadi dengan Yesus. Dan kitalah pengikutnya. Nah, ini tidak bermakna kita memisahkan diri dari dunia. Tidak, saudara. Tidak. Kita masih perlu menjadi terang dan garam dunia seperti Yesus adalah terang dunia. Cuma kita tidak mau menjadi sama seperti dunia yang hidup dalam segala keinginan nafsu kedagingan. Tetapi sekarang ini kita hidup dalam keinginan roh yang membawa kepada hidup yang kekal. Maka saudara, carilah pujian dan kemuliaan yang datang dari Allah dan bukan dari dunia. Ya, kita terus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Engkaulah Allah kami yang kami sembah, yang kami puji dan kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk pengajaran hari ini. Ya Bapa, kami tidak harus jadi seperti dunia yang coba mengejar nama, kedudukan, dan kemewahan untuk kepentingan diri sendiri. Engkau Bapa telah menunjukkan kepada kami Tuhan Yesus sebagai satu contoh yang harus kami ikut. Tuhan Yesus yang telah mengosongkan diri, yang mengambil rupa seorang hamba, yang merendahkan diri, yang menjadi sama seperti manusia. Tuhan Yesus yang telah datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayan. Tuhan Yesus yang telah menghadapi pelbagai tentangan dan penolakan namun tetap setia dan taat melakukan kehendak Allah Bapa. Ya Tuhan Bapa, jadikan kami seperti Tuhan Yesus. Ya Tuhan, jadikan kami seperti Tuhan Yesus supaya kami pun taat dan setia melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan Bapa. Kami tahu, kami akan menghadapi banyak ujian dan pencobaan dalam hidup ini. Tapi Bapa, kami percaya, Engkau Allah yang baik, yang mengasihi kami, dan yang akan mengerjakan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktu Tuhan, waktu terbaik. Tolong kami, ya Tuhan Bapa, untuk menjadi taat dan setia, menjadi seperti Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami doakan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang termulia. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.